hari ini kamu ingat kan aku bakal ada ketemuan sama dokter. Aku takut banget deh Nani. Aku takut kabarnya tuh buruk. Soalnya aku ngerasa kondisi aku makin menurun nih akhir-akhir ini. Kayak ngomong nggak sendiri, aku jadi semakin lemah. Aku takut dapat kabar buruk yang kurang menyenangkan nih Nani. Halo Dina, tenang aja. Aku yakin kok pasti dokter nanti bakal kasih kamu solusi yang terbaik untuk kondisi kamu saat ini. Sebenarnya iya nih Rani. Kalau boleh jujur ya, aku sebenarnya udah ngerasa putus asa gitu sama kondisi aku. Aku kayak udah capek gitu ngejalanin semua pengobatan ini. Ditambah lagi kondisi aku sekarang sakit-sakitan terus. Aku juga khawatir sama orang tua aku. Aku takutnya mereka kayak nggak bisa nerima fakta gitu sama kondisi aku yang sekarang. Kira-kira kamu bisa nggak ya Rani datang hari ini buat temenin aku? Aku takutnya nggak bisa sendirian. Aku butuh ditemenin Rani. Halo Dina, aku pasti datang kok buat temenin kamu. Tapi hari ini aku nggak bisa datang terlalu cepat. Mungkin nanti aku akan telat sedikit ya, tapi aku yakin aku pasti akan temenin kamu di sana kok. Tenang ya. Oke Rani, makasih banyak ya udah mau luangin waktu buat temenin aku. Aku nggak tahu lagi kalau nggak ada kamu bakal gimana. Semoga hari ini kabarnya baik-baik aja ya. Iya dok, jadi dari hasil pemeriksaan menunjukkan kalau semua hasilnya itu air dok. Setelah melakukan kemoterapi pertamanya, prognosisnya menjadi semakin buruk. Oke ya. Berarti emang udah kelihatan hasilnya emang ada perburukan ya dari pasien. Terus untuk hari ini kita masih dijadwalkan untuk bukan hanya menyampaikan diagnosa kepada pasien, tapi kita juga bakal mendampingi pasien beserta keluarganya untuk menghadapi momen maupun melewati momen terberat mereka. Jadi kita pastikan juga suasananya untuk supaya privasi, terus juga nyaman, terus pastikan juga suasananya harus tenang. Selamat pagi dokter, maaf mengganggu dok. Ini ada pasien dari keluarga Dina, itu sudah ada di depan dok bersama keluarganya dok. Apa boleh dipersilakan masuk saja? Oke. Ya, dok, saya akan jemput ya. Terima kasih. Baik, keluarga Ibu Dina sudah dipersilakan masuk. Silakan. Pagi Pak, pagi Dina, pagi Ibu. Mari silang duduk Pak, Bu, Dina. Sebelum saya mulai ya Pak, Bu, saya ingin mendengar dulu nih dari Dina sendiri. Gimana sejauh ini kondisi kamu Dina? Ini dok, kalau dari saya sendiri sih, saya makin lama makin merasa lemes gitu ya dok. Lihat aja nih dok, lengan saya masih memar-memar gini. Terus setiap hari saya demamnya naik turun, nggak pernah berhenti. Saya ngerasa udah capek gitu dok, udah di kemoterapi, tapi kok rasanya nggak ada perbaikan ya dok. Saya sih awalnya berusaha positif aja ya dok, tapi kalau begini terus lama-lama saya capek juga ya dok. Untuk Bapak Ibu sendiri, apakah Bapak Ibu sudah tahu kayak hari ini kita mau melakukan apa? Waktu itu dokter pernah bilang kepada saya, yaitu ada pemeriksaan lebih lanjut. Tapi hasilnya apa ya? Pemeriksaan fisiknya hasil lanjutnya. Iya dok, tolong jelasin ke kita siap kok dok. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menjelaskan. Sebelumnya apakah kalian berkenan untuk saya dengan presiden saya untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang sudah lengkap ini secara terbuka dan dengan apa adanya? Atau mungkin dari Bapak Ibu sendiri dengan Dina ingin ada yang didiskusikan terlebih dahulu? Ya dok, kami butuh kejujuran dok. Saya ingin tahu informasi selengkap-lengkapnya tentang kondisi saya dok. Maka untuk menjelaskannya nanti akan dijelaskan oleh dokter presiden saya, Dokter Arif. Boleh silakan dijelaskan Arif. Baik, Bapak Ibu dan juga Dina, dari hasil pemeriksaan darah dan juga laboratorium, kami memastikan bahwa Dina mengalami leukemia mieloblastik akut tipe M4. Nah, pada jenis kanker sel darah ini, di mana sum-sum tulang itu bakal memproduksi terlalu banyak sel darah yang belum matang, yaitu si mieloblast dan juga monoblast. Nah, sel abnormal ini itu bakal menggantikan sel darah normal yang mana dapat menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah, infeksi, dan bahkan menjadi banyak terjadi pendarahan.
Oke, pada stadium ini Bapak Ibu itu sel kanker itu sudah menyebar luas ya Bu dalam sirkulasi darah. Nah, biasanya pengobatan kemoterapi yang sudah diberikan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Dina itu hanya memberikan respon sementara saja. Tapi untuk saat ini pengobatan yang akan dilakukan itu bukan hanya menyembuhkan sepenuhnya, tapi juga menjaga kualitas hidup dari Dina. Jadi meningkatkan supaya hari-hari Dina itu juga lebih bersemangat. Gak mungkin dok, gak mungkin kan. Anak saya pasti ada obatnya kan dok. Tolong selamatin anak saya dok, gak mungkin, gak mungkin. Sabar ya Bu. Sabar ya Bu, tenang Bu. Saya bisa memahami betapa beratnya ini berita buat Bapak, Ibu, dan Dina sendiri. Sangat wajar untuk merasa sedih, apalagi yang terjadi itu pada anaknya sendiri. Tidak ada orang tua yang bisa benar-benar siap Bapak Ibu untuk mendengar berita tersebut. Untuk Dina sendiri, saya tahu pasti ini berat banget ya Dina. Nggak adil rasanya kalau misalkan itu terjadi pada kamu. Tapi kami sebagai dokter akan berusaha sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan Dina tetap memiliki kualitas hidup yang sehat, yang baik, sehingga masih bisa melakukan hal-hal seperti biasa tanpa ada gangguan dari gejala-gejala yang mungkin akan dirasakan oleh Dina sendiri. Bapak dan Ibu, kami di sini tidak hanya sebagai tenaga kesehatan, dokter dan juga perawat, tapi kami juga di sini sebagai pendamping yang akan memberikan full support kepada Bapak dan juga Ibu, serta juga Dina. Untuk saat ini kita sudah menyiapkan beberapa perawatan untuk Dina sendiri ke depannya yang akan dilakukan. Pertama mungkin kita akan melakukan perawatan paliatif ya, dimana itu perawatan untuk menjaga ataupun juga menstabilkan supaya gejala-gejala yang dialami oleh Dina sendiri itu tidak parah atau tidak mengalami perburukan. Biasanya untuk saat ini gejala yang sering terjadi itu adalah demam, sering terasa nyeri badannya, terus begitu juga ada terasa sesak nafas. Terus selain itu juga akan dilakukan pengobatan untuk menjaga kadar darah dan menurunkan risiko infeksi. Penyakit seperti ini itu memiliki risiko infeksi yang sangat tinggi. Jadi kita usahakan sekali dengan perawatan ini untuk mengurangi risiko infeksi yang terjadi pada Dina. Selain itu, Dina juga akan mendapatkan dukungan psikososial baik dari keluarga maupun dari tim medis. Kami sebagai perawat, dokter yang akan membantu Dina supaya Dina tetap merasa aman, nyaman, dan emosional tetap stabil. Jika diperlukan memang kedepannya transfusi darah itu akan dilakukan, tapi balik lagi nanti akan dipantau dari hasil pemeriksaan setiap kontrolnya, dimana transfusi darah itu dilakukan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh Dina sendiri supaya Dina tetap bisa memiliki kualitas hidup yang baik, bisa menjalankan hari-harinya dengan normal. Baik dok, kami akan mendukung terbaik untuk Dina. Baik deh dok, kalau memang benar penyakit saya udah nggak bisa disembuhin lagi, saya mau habisin sisa-sisa hidup saya untuk di rumah aja bersama dengan keluarga dan sahabat saya buat ngelakuin hal-hal yang saya suka dok. Bagus Dina, kamu harus selalu semangat ya. Kami sebagai dokter akan selalu mendampingi, begitu juga keluarga Dina, Bapak Ibu harus mendampingi setiap saat. Maaf ya Din, aku telat. Rahim, aku udah ketemu dokternya tadi. Terus aku dapat kabar yang kurang enak nih. Katanya penyakit aku udah gak bisa disembuhin lagi. Jadi nanti aku bakal di rumah. Terus dokternya cuma bisa buat bikin aku ngerasa nyaman doang. Yang sabar ya Dina, aku pasti bakal selalu nemenin kamu kok. Nanti aku bakal nemenin kamu setiap kamu perlu terapi, nanti aku bakal datang ke rumah. Yang kuat ya. Semangat. Bagiku, hidup bukan tentang seberapa panjang waktu yang tersisa, tetapi tentang bagaimana aku belajar merasa tenang dan menemukan kenyamanan dalam setiap hari yang masih ada. Terima kasih telah menjaga martabat dan makna di akhir perjalananku. Terima kasih telah menjadi pelitaku.